Kamu pernah setuju dengan sesuatu yang sebetulnya tidak kamu setujui? Bukan karena dipaksa. Bukan karena diancam. Tapi karena entah bagaimana, di tengah percakapan itu, posisimu bergeser. Pendapatmu melunak. Dan kamu akhirnya mengangguk, atau diam, yang artinya sama saja. Dan yang paling mengganggunya bukan itu. Yang paling mengganggu adalah kamu bahkan tidak tahu kapan pergeseran itu terjadi. Tidak ada momen yang jelas. Tidak ada titik di mana kamu bisa bilang, di sini. Disinilah aku mulai kalah. Itu bukan kelemahan karaktermu. Itu bukan bukti bahwa kamu mudah dibodohi. Itu adalah bukti bahwa ada orang, atau sistem, atau situasi, yang tahu persis cara kerja otak manusia. Dan menggunakannya. Karena manipulasi sosial yang sesungguhnya tidak datang dengan wajah yang jelas. Ia tidak berteriak. Ia tidak memaksa. Ia masuk dengan tenang, lewat celah-celah yang bahkan tidak kamu tahu ada. Rasa ingin diterima, ketakutan akan konflik, kebutuhan untuk dianggap rasional, keinginan untuk jadi orang yang baik. Kata gaslighting berasal dari sebuah drama tahun 1938 berjudul Gaslight. Dalam cerita itu, seorang suami secara perlahan dan sistematis memanipulasi istrinya agar percaya bahwa dia sedang gila, dengan cara meredupkan lampu gas di rumah, lalu menolak mengakui bahwa lampu itu berubah ketika sang istri bertanya. Simpel. Tapi sadis. Karena itulah inti dari gaslighting, bukan sekadar berbohong. Ini adalah sebuah kampanye terencana, disadari atau tidak, untuk menghancurkan kepercayaan seseorang terhadap persepsinya sendiri. Dan ketika kepercayaan itu hancur, si pelaku dengan bebas mengisi kekosongan itu dengan versi realita yang menguntungkan mereka. Coba bayangkan ini. Kamu ingat dengan jelas bahwa dia bilang akan datang jam 7. Kamu bahkan ingat cara dia mengucapkannya. Kamu menunggu. 1 jam berlalu. 2 jam. Akhirnya dia datang, dan ketika kamu bertanya kenapa terlambat, dia menatapmu dengan ekspresi yang membingungkan dan berkata, "Aku tidak pernah bilang jam 7. Kamu yang salah dengar. Kamu memang selalu begini, suka bikin drama dari hal yang tidak ada." Dan kamu terdiam. Karena otak kamu mulai bekerja. Mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apa iya aku salah dengar? Apa iya aku yang terlalu sensitif? Apa iya aku yang suka berlebihan? Itu bukan kebingungan biasa. Itu adalah benih. Dan setiap kali siklus ini berulang, benih itu tumbuh lebih dalam. Berakar lebih kuat. Hingga suatu titik, kamu tidak lagi membutuhkan si pelaku untuk meragukanmu, karena kamu sudah melakukannya sendiri, secara otomatis, terhadap setiap perasaan dan ingatan yang kamu miliki. Inilah yang disebut psikolog sebagai erosi kepercayaan diri yang progresif. Lambat. Hampir tidak terasa. Tapi sangat destruktif. Ia tidak selalu berteriak. Ia tidak selalu kasar secara fisik. Ia datang dalam bisikan. Dalam kalimat-kalimat yang terdengar masuk akal. Dalam cara-cara yang bahkan bisa terasa seperti perhatian. Pertama, pemutarbalikan fakta. Itu tidak pernah terjadi. Kamu salah ingat. Kamu mengada-ada. Kalimat-kalimat ini, jika terus diulang, akhirnya lebih kamu percaya daripada ingatanmu sendiri. Bukan karena kamu bodoh. Tapi karena manusia secara psikologis cenderung mempercayai orang yang mereka cintai. Dan pelaku gaslighting tahu itu. Kedua, trivialize, atau mengecilkan perasaanmu. Kamu terlalu sensitif. Kenapa segala hal harus jadi masalah besar? Orang lain tidak akan sereaktif kamu. Ini bukan kritik yang membangun. Ini adalah cara untuk membuat kamu merasa tidak berhak punya perasaan. Dan ketika kamu sudah tidak merasa berhak, kamu berhenti menyuarakan dirimu. Ketiga, mengalihkan kesalahan. Ketika kamu konfrontasi, tiba-tiba kamu yang jadi terdakwa. Kamu yang mulai duluan. Kalau kamu tidak seperti ini, aku tidak akan begitu. Ini adalah taktik klasik, mengubah percakapan tentang perilaku mereka menjadi pengadilan tentang karakter kamu. Keempat, isolasi bertahap. Perlahan-lahan, hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu mulai digerogoti. Temanmu itu tidak baik untukmu. Keluargamu tidak mengerti kamu seperti aku mengerti. Dan semakin kamu terisolasi, semakin satu-satunya referensi realita yang kamu punya adalah si pelaku. Gaslighting tidak meninggalkan memar. Tidak meninggalkan luka yang bisa difoto sebagai bukti. Tapi ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih sulit disembuhkan, kehancuran identitas.
Korban gaslighting jangka panjang sering mengalami apa yang disebut self-alienation, kondisi di mana seseorang merasa asing terhadap dirinya sendiri. Mereka tidak tahu lagi apa yang mereka rasakan adalah nyata. Mereka tidak tahu lagi apakah keputusan mereka bisa dipercaya. Mereka menjalani hidup dengan terus-menerus mencari validasi dari luar karena validasi dari dalam sudah tidak bisa lagi mereka akses. Dan inilah fakta yang paling keras, banyak korban gaslighting tidak pernah datang ke psikolog dengan laporan, "Saya digaslight." Mereka datang dengan berkata, "Saya merasa tidak waras, saya tidak tahu kenapa saya tidak bisa bahagia. Saya selalu merasa ada yang salah dengan diri saya." Mereka tidak sadar bahwa kondisi itu bukan bawaan lahir. Itu adalah hasil dari bertahun-tahun dipaksa meragukan diri sendiri oleh orang yang harusnya aman untuk mereka percaya. Gaslighting tidak dilakukan oleh monster dengan wajah jahat. Ia dilakukan oleh pasangan yang kamu cintai. Oleh orang tua yang membesarkanmu. Oleh atasan yang tanpa profesional. Oleh teman yang selalu ada di saat susah. Sebagian besar pelaku gaslighting memiliki satu atau lebih dari pola ini. Narsisme yang tidak tertangani, ketakutan mendalam akan kehilangan kontrol, atau trauma masa lalu yang membuat mereka tidak bisa bertanggung jawab atas dampak perilaku mereka. Tapi inilah yang harus dipahami. Memahami alasan seseorang melakukan sesuatu tidak berarti kamu harus menerimanya. Kamu boleh bersimpati pada luka seseorang sambil tetap dengan tegas menolak untuk menjadi korban dari cara mereka mengelola luka itu. Tidak ada jalan keluar yang elegan dari situasi ini. Tidak ada kalimat ajaib yang bisa kamu ucapkan untuk membuat pelaku tiba-tiba sadar dan berubah. Jadi kita tidak akan pura-pura ada. Yang ada adalah langkah-langkah yang mungkin terasa kecil, tapi secara kumulatif mengubah segalanya. Dokumentasikan. Mulai catat kejadian-kejadian. Bukan untuk obsesi, tapi untuk memberi pijakan pada realitamu. Ketika kamu meragukan ingatanmu, catatanmu adalah jangkar. Percayai tubuhmu. Tubuh sering tahu lebih dulu dari otak bahwa ada yang tidak beres. Jika setiap kali akan bertemu seseorang perutmu terasa berat, itu bukan berlebihan. Itu adalah data. Bangun kembali jaringanmu. Gaslighting tumbuh subur dalam isolasi. Setiap koneksi yang kamu pulihkan dengan orang-orang yang aman adalah serangan langsung terhadap sistem manipulasi itu. Cari bantuan profesional. Bukan karena kamu gila. Justru sebaliknya. Karena kamu cukup sadar untuk tahu bahwa ada luka yang perlu ditangani oleh seseorang yang terlatih, bukan hanya oleh tekadmu sendiri. Dan yang paling penting, berhenti meminta izin untuk mempercayai dirimu sendiri. Perasaanmu valid. Ingatanmu valid. Reaksimu valid. Kamu tidak perlu konsensus dari orang yang menyakitimu untuk melegitimasi pengalamanmu. Gaslighting berhasil bukan karena korbannya lemah. Ia berhasil karena korbannya cukup penuh kasih untuk terus mencoba memahami. Cukup sabar untuk terus memberi kesempatan, cukup rendah hati untuk mempertimbangkan bahwa mungkin mereka yang salah. Ironi yang paling gelap dari gaslighting adalah, ia menyerang justru kualitas terbaik dalam dirimu. Jadi jika kamu sedang berada di dalam itu sekarang, atau pernah berada di sana dan masih membawa bekasnya, dengarkan ini baik-baik, yang kamu rasakan itu nyata, yang kamu ingat itu nyata. Dan kamu tidak harus terus tinggal di dalam realita yang dibangun oleh orang lain di atas puing-puing kepercayaan dirimu. Kamu berhak atas pikiranmu sendiri.